Ahlan wa sahlan, selamat datang di Belajar Bahasa Arab dari Nol. Nah, kita ingin belajar bahasa Arab, langsung aja lihat komponen utama bahasa Arab. Sebagaimana kalau kita belajar komputer, maka lihat komponen utama karena itu yang akan kita pegang sehari-hari. Di komputer itu ada layar, ada screen-nya, ada keyboard-nya, ada mouse-nya. Begitu juga di bahasa Arab ya, lihat sebuah bahasa atau language kita bilang, itu tentu pembangun utamanya itu pasti kata atau word. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, word itu kan terdiri dari verb ya, kata kerja, kemudian noun, kata benda, dan preposition atau preposisinya. Dan inilah komponen utama bahasa Arab, dan ini harus diingat-ingat selalu ya, akan terus sampai kiamat kita belajar bahasa Arab akan melekat 3 komponen utama ini. Yakni yang pertama isim, ya ini kategori kita sederhanakan menjadi kata benda ya. Isim adalah segala sesuatu yang bisa kita lihat, kita pegang ya, kemudian kita serap dengan panca indera kita terutama. Jadi ini pulpen, papan, meja, kursi, dinding, rumah, semua itu adalah isim, termasuk yang kata benda yang abstrak, nama, agama ya, gelar dan lain sebagainya itu. Komponen kedua adalah fi'il. Kita sederhanakan sebagai kata kerja, setara kata kerja dalam bahasa Indonesia. Fi'il berarti action ya. Semua yang berarti action itu fi'il ya. Membaca, menulis, tidur, makan, menonton ya. Semua itu adalah action, fi'il. Dan yang ketiga adalah harf, yakni preposisi tadi ya. Ciri-ciri harf adalah dia dependen, dia tidak bisa independen, dia harus ngikut ke fi'il atau isim ya. Kalau saya bilang, kamu mau kemana? Jawabnya adalah ke, ya bingung ya. Kamu di mana? Dia jawabnya di, bingung. Jadi di itu harus dilekatkan dengan kata bendanya, misalnya di rumah. Atau ke, juga dilekatkan ke kata bendanya juga. Ke masjid, ke pasar, ke musola, dan lain sebagainya itu. Karena bidang kita adalah bahasa, maka kita akan belajar bahasa atau dalam sebuah kalimat. Kapan kita menjudge bahwa ini adalah isim, sebuah teks, sebuah kata itu. Kapan menjudge bahwa ini adalah fi'il ya. Dan kapan menjudge ini sebuah harf, tentu ada ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri isim yang pertama, setiap kata dalam bahasa Arab yang ada alif lamnya pasti isim nih. Contohnya al-masjidu, isim, masjid ya. Al-baitu, rumah, isim ya. Ad-dinu, agama, isim ya. Al-qalbu, hati, itu juga isim karena ada alif lamnya. Ciri yang kedua dari isim adalah ketika ada tanwin ya, kata dalam bahasa Arab, ketika kita lihat sebuah kalimat katanya ada tanwinnya, itu pasti isim. Nah, tanwin ini adalah musuh abadi dari alif lamnya. Jadi kalau sudah alif lam tidak boleh ditanwin. Kalau tanwin sebuah isim berarti dia tidak boleh ada alif lam. Jadi tadi misalnya al-masjidu, kalau tidak ada alif lam jadi masjidun ya, termasuk baitun, termasuk kolbun ya, dan lain sebagainya. Itu pasti isim. Ciri isim yang ketiga adalah ada preposisinya ya, terutama preposisi yang mengikat, namanya preposisi jar namanya. Contoh fi ya, fi itu preposisi di, fil masjidi ya, fil baiti, fil qalbi, dan lain sebagainya. Ilal masjidi, ilal madrasati, ilal baiti, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mencirikan fi'il? Fi'il itu ada polanya. Kalau dalam bahasa Inggris ada present, ada past, ada perfect. Fi'il juga demikian. Kita harus menghafal ini kapan madinya, mudhari'nya, amrnya. Jadi ciri-ciri fi'il adalah bertentangan dengan isim ya. Tidak boleh ada alif lam, tidak boleh pakai tanwin, dan memang maknanya itu action ya. Contoh fi'il, qara'a, yaqra'u ya, membaca qara'a, yaqra'u, qara'a fi'il madhi, yaqra'u fi'il mudhari. Ini past tense dan present future. Ini urutannya seperti go, when, can, eat, ate, eaten, sama saja. Contoh fi'il lagi, Zahaba, yadhabu, pergi ya.
Roja'a yarji'u, pulang. Makan, akala, yakulu, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk komponen utama yang ketiga, yaitu harf atau preposisi, ya, partikel-partikel yang berdiri sendiri. Bagaimana kita mengidentifikasi harf? Pokoknya dia potong-potongan huruf-huruf, ya, biasanya 1 atau 2 huruf rata-rata. Misalnya bi, ya, bil haqqi, bisobri artinya dengan, ya. Atau misalnya fi, di, ya, fil masjidi, fil baiti, ya, fil qalbi. Atau yang lain misalnya yang mudah, ila, ke, ya. Termasuk juga min, itu dari. Jadi inilah basic untuk memahami bahasa Arab. Yang pertama, ya, kelompokkan, kategorisasikan sebuah kata ke dalam 3 kategori utama atau komponen utama, yaitu isim atau kata benda, kemudian fi'il, kata kerja, dan harf. Setelah itu kita baru bisa memproses, oh kalau ketemu isim harus kita apakan, kalau ketemu fi'il bisa kita apakan, dan kalau ketemu harf reaksinya bagaimana. Baik, saatnya kita latihan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu adalah partikel, ismi, isim, ya. Allah, lafaz Allah itu isim, Ar-Rahman ada alif lamnya, isim, Ar-Rahim, isim. Kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, isim, ada alif lamnya. Lillahi, ada li, ada partikel li, maka itu juga menjadi isim, lafaz Allah, isim. Rabb adalah Tuhan, itu juga isim. Al-Alamin, ada alif lamnya, itu juga isim. Yang ketiga, Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, itu action, yaitu fi'il. Qul a'udzu, aku berlindung. A'udzu, fi'il. Bi, preposisi, dia berarti harf. Bi, Rabbi, isim. An-nas, ada alif lam, isim. Terakhir, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, fi'il. Huwa, isim, ya, dia. Allahu, isim, ada alif lamnya. Ahadun, isim, karena ada tanwinnya.